Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Nah, kali ini adalah video bagian ketiga atau part 3 dari video aku yang sebelumnya, yaitu yang membahas tentang tips dan trik untuk tes wawancara PPG tahun 2024. Nah, video ini aku buat berdasarkan pengalaman pribadi dan juga pengalaman beberapa temanku yang juga pernah mengikuti tes wawancara PPG ya. Nah, untuk teman-teman yang belum melihat video part 1 dan 2 nanti silakan bisa menuju atau lihat di deskripsi video. Nanti akan aku cantumkan untuk video part 1 dan part 2. Nah, karena untuk di video kali ini aku akan membahas lanjutan pertanyaan yang diujikan pada saat tes wawancara PPG, lanjutan dari video yang kedua ya, atau di part 2. Jadi supaya lebih lengkap, teman-teman bisa lihat di link video yang ada di deskripsi box ya. Oke, nah untuk kali ini aku mau disclaimer dulu bahwa pertanyaan-pertanyaan ini tuh berdasarkan jawaban-jawaban aku yang sebelumnya juga ya di part 1. Nah itu, ditanyakan lagi oleh penguji dosen, penguji itu, untuk di pertanyaan-pertanyaan yang, kali ini. Nah ini sebenarnya cocok untuk, teman-teman yang fresh graduate atau, belum pernah, memiliki pengalaman belajar sebelumnya, atau ibu-ibu rumah tangga yang sudah lama nih, lulusnya begitu ya. Jadi kalau misalkan tidak memiliki pengalaman 3 tahun terakhir dalam belajar dan mengajar di, pendidikan formal dan non formal, itu bisa, apa tuh namanya ya, bisa pakai panduan-panduan, tes wawancara yang aku lakukan pada saat, di video ketiga ini aku akan obrolin gitu ya. Nah, untuk yang, pertanyaan pertama lanjutan yang kemarin yaitu, aku diberikan pertanyaan tentang, apa ya, untuk menceritakan rutinitas dalam sehari-hari. Jadi dimulai dari aku bangun tidur, kemudian sampai, tidur lagi nanti di malam hari. Nah, itu ngapain aja. Nah, kebetulan aku kan, merupakan, ibu rumah tangga juga, terus ada juga pengalaman mengajar di bimbel ketika sore sampai maghrib, seperti itu. Dan aku juga punya, toddler atau anak usia kalau dulu itu masih, 1,5 tahun ya kalau nggak salah ya, sampai, 2 tahun ini gitu. Jadi masih toddler begitu, tapi sudah mulai bisa untuk mandiri. Nah, di situ aku menceritakan rutinitas-rutinitasku sehari-hari, seperti apa, kemudian akan muncul berbagai macam pertanyaan lagi seperti pertanyaan yang di nomor 7 yaitu apakah ada pekerjaan atau kesibukan lain selain hari-hariku itu tadi. Nah, di situ kalian harus menceritakan juga ya, kesibukan teman-teman mungkin kan berbeda satu sama lain. Nah, itu juga bisa, diceritakan kira-kira bagaimana, karena, penguji juga akan melihat kesanggupan dari, teman-teman juga ketika mengikuti PPG itu kan padat, tugasnya juga banyak. Nah, terus ada kegiatan PPL juga. Nah, ada juga proyek-proyek kepemimpinan, kemudian ada, projek seminar dan yang lain-lain. Nah, otomatis ini juga jadi bahan pertimbangan. Nah, kebetulan karena aku di bimbelnya itu, freelance atau apa, sesuai dengan jadwal, jadi, aku meyakinkan bahwa bisa mengatur jadwal dengan baik, seperti itu. Ketika nanti sudah, insya Allah misalnya gitu ya, misalnya udah keterima itu, gimana gitu, kalau bisa nggak nih kira-kira, PPG ini termasuk mengganggu rutinitas kerjaku atau tidak, misalkan kalau mengganggu itu harus apa yang dikorbankan, apa yang harus dilakukan. Nah, seperti itu nanti juga akan ditanyakan. Nah, selanjutnya, ini pertanyaan selanjutnya ini cocok atau berkaitan dengan profesiku sebagai ibu rumah tangga ya. Jadi, bagaimana cara, mengajari anak atau, mengajari anak untuk, membimbing sesuatu. Nah, ini bisa diceritakan sesuai dengan, milestone, anak teman-teman mungkin ya.
yang sudah memiliki anak. Nah, kebetulan pada saat itu milestone-nya adalah yang sudah berjalan, yaitu merangkak, berjalan, kemudian berbicara, kosakata kayak gitu-gitu. Nah, itu aku jelaskan gimana caranya. Jadi kalau misalkan, anak itu menolak atau sulit dalam mengerti itu apa yang harus, aku lakukan, apa yang aku lakukan supaya anakku tuh bisa, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu bisa di apa ya, bisa diungkapkan gitu, gimana kendalanya, gitu, gimana cara mengatasinya, seperti itu. Mungkin dengan, bahasa yang padat, singkat, dan jelas saja. Nah, selanjutnya adalah, pertanyaan yang ke-9. Bagaimana cara Anda untuk mengupdate informasi? Nah, ini tuh penting banget, ditanyain pas waktu bagian-bagian terakhir ya, mengenai yang aku tadi mengalami kendala bahwa anakku tuh agak susah ketika diajari misalnya kosakata-kosakata berarti. Nah, itu, gimana sikapku mengatasinya? Nah, aku bilangnya kan, mengantisipasinya dengan membaca berbagai literatur, kemudian lihat di sosial media, informasinya kan juga banyak. Jadi, aku mencoba untuk menjelaskan gimana usahaku mengatasi permasalahan tersebut dengan, bantuan mengupdate informasi melalui, eee, gadget misalnya ya, atau internet kayak gitu, itu gimana. Nah, kemudian, untuk pertanyaan yang ke-10, bagaimana cara mengerjakan tugas sekaligus di hari yang sama, berikan contoh yang sesuai dengan pengalaman Anda tentunya. Nah, jadi, pertanyaan itu, seperti di keseharian kita tadi itu yang padat gitu ya misalnya ya, terus gimana sih kita memanajemen waktu, supaya tugas itu tetap selesai, tepat pada waktunya, itu bagaimana. Nah, di situ, kalian harus menjelaskan tips, cara-cara kalian. Misalnya kalau aku sendiri itu kan biasanya di-list dulu hari ini mau ngapain, apa yang dibutuhkan, kemudian, diselesaikan satu per satu, kemudian bisa dievaluasi juga misalnya kalau kurang, tepat atau agak molor itu harusnya gimana untuk selanjutnya. Jadi kalian bisa jelaskan itu. Nah, untuk di sesi yang terakhir itu, aku diberikan kesempatan untuk memberikan suatu statement atau harapan, eee, jika memang, diterima gitu ya, diterima menjadi mahasiswa PPG. Di situ aku mengutarakan harapan-harapanku karena memang intinya, aku ingin terus belajar walaupun usia udah nggak muda lagi, udah lulus di tahun-tahun yang lalu, tapi, pengen juga berkarya gitu ya, atau berkarir lah istilahnya dan, karena memang, utarakan komitmen-komitmen, teman-teman dalam, mengikuti PPG Pejabatan ini, nanti visi misinya apa, terus kemudian program yang akan, kalian lakukan nantinya ketika sudah diterima itu seperti apa, bagaimana persiapan teman-teman dalam, mempersiapkan diri sebagai mahasiswa PPG itu bisa diutarakan. Nah, jadi itu adalah, pertanyaan ya, totalnya ada 10 pertanyaan, 5 pertanyaan ada di video part 2. Kalian bisa, jadikan referensi, untuk latihan ya atau mempersiapkan jawaban-jawaban teman-teman saat tes wawancara, PPG Pajabatan tahun 2024 ini. Atau mungkin masih relevan untuk tahun-tahun yang berikutnya karena, untuk pertanyaan-pertanyaannya sebenarnya, masih mirip dengan pertanyaan yang ada di IC gitu ya. Jadi kalian bisa persiapkan juga. Jadi cukup cukup sekian dulu, tips dan triks part 3 ini semoga bermanfaat. Kalian juga bisa share ke teman-teman kalian yang lain atau ke kerabat yang membutuhkan informasi ini. Intinya adalah terus semangat dan terus berjuang, eee, dan lebih baik mempersiapkan, dengan baik tes wawancara ini agar nanti juga lancar gitu ya dan sesuai, hasilnya sesuai yang diharapkan oleh teman-teman semua. Jadi see you, terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata, jangan lupa share, komen, dan juga like. Sampai jumpa di video yang berikutnya. See you, bye-bye.